bisa dijelaskan dulu nih dok sama sobat sehat semuanya, apa sih sebenarnya dokter mikrobiologi klinik itu dok? Ya, baik. Jadi dokter spesialis mikrobiologi klinik ini adalah dokter. Untuk tadi kan dia bilang 5, ada 3 lagi ya. Iya, Ketiga adalah ini, memisahkan bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Oh, Kalau pasien diare, biasanya kan diare nih, tidak selalu harus dapat antibiotik. oh, Apalagi Halo sobat sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Maulida dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, kali ini kita kembali kedatangan narasumber. Beliau adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik ya dok. Betul. Dan baru bergabung di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, yaitu Dr. Ari Restiawan SPMK. Apa kabar dokter? Baik, halo sobat sehat. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok sama sobat sehat semuanya, apa sih sebenarnya dokter mikrobiologi klinik itu dok? Ya, baik. Jadi dokter spesialis mikrobiologi klinik ini adalah dokter yang membantu diagnosis dan perawatan dan perawatan pasien yang terkena infeksi, baik itu bakteri, kemudian virus, jamur, dan parasit. Kemudian kami itu bekerjanya pada laboratorium dan bangsa perawatan. Jadi di laboratorium itu kami menentukan apa mikroba penyebabnya atau kuman penyebabnya, kemudian apa antimikroba yang paling tepat untuk membunuh mikroba tersebut. Dan di klinik nanti maksudnya di bangsal, nanti kami akan memastikan apakah yang kami temukan laboratorium itu sesuai dengan yang ada di klinis pasien. Dan juga selain itu kami juga bertugas untuk mencegah terjadinya penyebaran kuman yang ada di rumah sakit agar tidak menyebar kemana-mana. Dan juga untuk memastikan antimikroba yang kita gunakan itu tepat sasaran sehingga tidak terjadi resistensi atau kebal terhadap antimikroba tersebut. Oke, berarti bisa dikatakan dokter khusus kuman-kuman gitu ya? Ya, betul, seperti itu. Dokter kuman ya sobat sehat. Iya. Oke, nah dok, berbicara tentang kuman itu tadi dok. Nah, seringkali kan kita dengar di lingkungan kita ini bisa terjadi diare ataupun muntaber. Nah, itu sebenarnya terjadi karena apa tuh dok? Baik, jadi itu kalau istilah medisnya foodborne disease namanya, atau infeksi yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi. Jadi itu memang biasanya terjadi akibat dari kontaminasi dari bakteri ataupun virus dan jamur dan sebagainya. Biasanya memang menurut data WHO itu sekitar 1 juta orang lebih setiap tahunnya itu terinfeksi akibat dari makanan yang tidak higienis. Nah, data dari Kemenkes kita menyebutkan bahwa sumber yang paling sering menjadi penyebab itu biasanya di rumah tangga kita, di daerah di rumah tangga, di rumah. Di dapur Di gitu dapur ya kita. berarti ya dok Iya, ya, betul. penyebarannya. Oke, sebenarnya apa dok yang bisa membuat makanan itu bisa terkontaminasi itu tadi? Baik, jadi jadi makanan itu walaupun matang, kita harus pastikan prosesnya bagus atau baik, kemudian baik sebelumnya dan sesudah proses memasak itu dilakukan. Oh begitu. Baik, banyak seperti bakteri yang menyebabkan itu, ada macam-macam bakteri yang menjadi penyebabnya, ada Staphylococcus aureus, kemudian Bacillus cereus, kemudian Salmonella, E. coli, dan Campylobacter. Nah, bakteri itu juga tidak hanya bakteri sendiri ada penyebab penyakitnya, tapi dia juga menghasilkan racun. Nah, racunnya itu walaupun bakterinya udah hilang nih, tapi racun tetap ada, maka akan tetap jadi penyebab penyakit. Karena itu harus kita selalu pastikan bahwa bakteri itu hebatnya, dia di suhu ruang dalam waktu 20 menit dia bisa berkembang biak dengan banyak. Jadi bayangkan kalau kita naruh makanan dalam waktu misalnya dari jam 10 pagi atau ke jam 2 baru kita makan, itu jumlah bakterinya akan berlipat-lipat, ribuan malah banyak. Walaupun kita tutup misalnya dok? Walaupun kita tutup, Oh gitu. tetap dia ada kontaminasi beresiko. Jadi ada baiknya makanan yang sudah matang itu begitu dihidangkan langsung berarti? Betul, jadi lebih baik kita langsung konsumsi. Iya, oke. Nah, bagaimana tuh dok pencegahan secara ilmiah yang dapat diaplikasikan sobat sehat semuanya? Iya, betul. Jadi berdasarkan WHO, WHO sendiri dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa ada 5 langkah untuk melakukan pencegahan terhadap. Jadi dia menyebutkan 5 langkah makan aman atau
5 golden standard yang aman untuk cara pengolahan makanan ini betul. Itu sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan kita. Jadi yang pertama adalah jaga kebersihan makanan. Contohnya itu misalnya ketika kita mau menyiapkan, jadi harus talenannya harus bersih, kemudian pisaunya juga harus bersih, kemudian lingkungan dapur kita juga harus bersih. Jadi misalnya kalau tempat sampah itu harus tertutup, tempat sampah yang ada di dapur, jangan terbuka. Jadi tidak ada resiko kontaminasi lalat ataupun tikus yang akan ke sana. Kemudian juga berikutnya, jadi sebelum, yang paling penting malah kita harus cuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Selama prosesnya juga harus cuci tangan. Jadi tidak hanya sebelum, tapi selama proses memasak maksud saya juga harus lakukan cuci tangan. Oke. Yang kedua juga adalah bahan baku itu harus bahan baku harus aman. Jadi bahan baku air yang digunakan itu harus aman. Jadi kalau kita menggunakan air itu harus air yang sudah dimasak. Jadi untuk mencuci ataupun mencuci tangan maupun mencuci buah dan sayurannya. Oh, sebenarnya air yang matang ya, Dok? Air untuk matang. cuci. Oh, Apalagi misalnya kayak lalapan misalnya. Iya. Lalapan kan langsung dimakan ya. Iya, tanpa dimasak. Tanpa dulu dimasak. ya. Jadi harusnya air yang bukan air panas ya, tapi air yang matang yang sudah dimasak. Itu harus digunakan. Jadi harus pakai itu. Idealnya. Menarik nih ya, Sobat Sehat. Apalagi untuk ibu-ibu di rumah ya, Dok? Iya. Food Sebenarnya ada preparation. 3 lagi nih. Iya, Tiga lagi, apa lagi ada tuh, Dok? 3 lagi. Untuk tadi kan dia bilang 5, ada 3 lagi ya. Iya, Ketiga adalah ini, memisahkan bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Oh, Jadi kalau misalnya saat di pasar misalnya kan ibu-ibu suka bawa jintingan kalau kita bilang iya. satu aja biasanya. Iya, benar. Nah, idealnya kalau kita beli protein hewani kayak ayam, ikan dan daging, kan pasti tanpa sadar kan akan jadikan satu dalam satu tempat Iya, benar. makan itu. Iya. Idealnya tidak boleh dicampur. Jadi kalau misalnya bawa ikan dan lain-lain itu pisahkan dengan sayuran dan lain sebagainya. Jangan jadikan satu karena resiko kontaminasinya ada. Oh, gitu. Itu dibawa di pembelian. Kalau kita sudah di tempat pengolahan di dapur, juga harus pastikan kita punya talenan 2 minimal. Jadi talenan yang digunakan khusus untuk memasak daging, maksudnya daging mentah itu atau ikan, Iya. itu satu talenan. Kemudian untuk sayur juga harus satu talenan, dipisahkan. berarti. Oh. Pisaunya juga idealnya dipisah. Oh, gitu ya, Dok. Sedetail. Iya, sedetail itu sebenarnya supaya untuk mencegah kontaminasi kayak gitu. Tapi nih, Dok, misalnya nih dagingnya tadi terkontaminasi, tapi kan bakal kita masak tuh, Dok. Kuman-kumannya mati nggak, Dok? Dagingnya jadi akan mati. Jadi daging itu kan sebenarnya tidak boleh dicuci dengan air. Sebenarnya idealnya tidak dicuci. Jadi langsung cuma dibersihkan dengan kalau kita bilang tisu dapur sekarang, dibersihkan di tap-tap itu aja, baru dimasak. Nanti dia akan selama proses masaknya bagus, jadi sampai bagian dalamnya itu tidak merah lagi, termasak semua itu insya Allah aman. Tapi kalau misalnya masih ada sisa cairan atau cairannya dagingnya tuh warna merah, masih dalamnya masih merah, kemudian cairannya juga warna pink, itu beresiko kontaminasi. Jadi harus hati-hati. Nah, biasanya nih, Dok, juga di rumah sakit nih sering ya pasti menangani tentang wabah-wabah gitu, tentang kuman ya. Nah, sebenarnya kuman-kuman ini berkaitan nggak, Dok, dengan kebersihan lingkungan, kebersihan rumah? Iya, sangat berkaitan sebenarnya. Jadi kalau kuman-kuman ini kita idealnya kan terutama di rumah sakit misalnya ya. Jadi kuman-kuman yang ada di rumah sakit itu ketika kita berkunjung rumah sakit kan kita selalu di teman-teman petugas keamanan kita selalu memastikan bahwa harus cuci tangan sudah dan benar. setelah keluar dari rumah sakit, karena tujuannya adalah mencegah kuman yang ada di rumah sakit ini terbawa ke rumah. Karena kuman di rumah sakit itu pola resistensinya atau pola dia tahan kebal terhadap antibiotik itu lebih berat dibandingkan yang ada di masyarakat atau di komunitas rumah tangga. Makanya jadi hebatnya bakteri, walaupun dia beda jenis, dia bisa ngasih tahu ini saya kebal nih satu antibiotik, kamu mau ikut nggak kebal juga kayak gitu. Hebatnya bakteri itu gitu. Iya. Jadi makanya kita selalu mengedukasi bahwa hati-hati dalam pencegahan penularan infeksi. Kita paling penting adalah kalau pasien diare, biasanya kan diare nih tidak selalu harus dapat antibiotik. Apalagi diare yang karena kontaminasi makanan. Saya bilang tadi kan kontaminasi makanan biasanya adalah toksinnya, racunnya, bukan si bakteri penyebabnya. Walaupun dikasih antibiotik, selama toksinnya masih ada,
ya akan tetap diare anaknya atau orangnya atau pasiennya kayak gitu. Oke, berarti nih Sobat Sehat bisa dikatakan bahwa dapur itu adalah benteng pertahanan kesehatan yang pertama ya dok? Betul. Oke, nah mungkin dok sebelum mengakhiri perbincangan kita hari ini nih, mungkin bisa ada pesan-pesan dulu untuk Sobat Sehat di rumah, silahkan dok. Pesan untuk teman-teman Sobat Sehat, jadi paling penting lah dapur itu adalah pertahanan kita terhadap mikroba, jadi terhadap kuman. Jadi kita harus selalu waspada dengan selalu melakukan pengolahan yang baik, kemudian selalu cuci tangan, kemudian menutup tempat makan kita dan menyimpannya kalau tidak segera dimakan seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sangat bermanfaat untuk Sobat Sehat di rumah. Nah Sobat Sehat, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya dok, terutama dengan mencuci tangan. Oke, baiklah, saya Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen out a polypop, little lady. I told ya, daddy said to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. We may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright.